Sore Mas Bima, Ya, selamat sore. apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak Baik, Irma. oke. Mas, terima kasih banyak ya sudah menyediakan waktu dan berbagi ilmu bersama kami di sini di Kios Ojo Kios. Ya, Saya buka sedikit deh teman-teman, selamat datang di Ngobrol Kios dari Rumah. Kami tuh biasanya mengadakan diskusi rutin di Kios Ojo Kios. Kayaknya dulu waktu awal-awal kami berdiri, Mas Bima pernah ngisi salah satu acara teman-teman UI ya waktu itu ya. ya, udah 2 tahun yang lalu apa ya? Ya betul, 2 tahun yang Ya, lalu 2 tahun yang lalu, betul. dan itu seru banget reviewnya. Kita seneng banget. Bahkan kita waktu itu pengen menghubungi Mas Bima untuk ngobrol lebih jauh, cuman masih belum sempet dan akhirnya sekarang Hmm. eh, ngobrol tapi justru pas masa pandemi kayak gini nih. Padahal Oke, nongkrong di sana enak banget tuh, ya kapan-kapan banyak bukunya. ya lumayan sekarang udah lumayan lebih banyak lagi ada tambahan judul lah kita kan Hmm. toko buku independen ya jadi kita harus belinya tuh kecil-kecil gitu kadang-kadang pesennya satu judul tuh tiga tiga biji sampai 5 biji gitu karena Hmm. kita mesti beli putus ya jarang banget sekarang Hmm. penerbit yang bisa konsinyasi karena kita juga mesti ngerti apa ongkos produksi dan lain sebagainya tuh cukup membebani para penerbit independen itu juga. Oke, baik. Sekarang ini kita mau ngomong soal new normal nih. Ini udah Hmm. beberapa hari menerapkan new normal. Saya sendiri sebenarnya tuh aktif di lapor COVID-19. Kalau dari data-data kami, sebenarnya tuh tidak ada data yang mendukung bahwa kita bisa, cukup bingung nih, kok bisa relaksasi, kok bisa dibuka, dan eh, kegiatan perekonomian terutama ya sektor perekonomian dan bahkan sekarang sudah sepertinya hampir semuanya ya itu bahkan sudah terbuka perlahan tapi pasti Jakarta sudah mulai macet, kantor-kantor juga sudah mulai masuk, jalanan macet, KRL macet, MRT macet Hmm. dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dari awal kita itu kan selalu mendengar bahwa sektor ekonomi ini itu dipandang perlu sekali untuk dihidupkan karena untuk menopang untuk menopang negara supaya negara ini bisa tetap berjalan dalam situasi pandemi karena semuanya tutup, roda perekonomian tidak berjalan. Tapi beberapa waktu lalu kita lihat rencana pembukaan new normal ini beberapa sektor ekonomi yang dibuka justru malah sektor pertambangan, perminyakan dan lain sebagainya. Ini kan kayaknya kok sektor bukan justru mendukung kesulitan masyarakat bawah yang sehari-hari kerjanya misalnya harus ke pasar jual sayur atau Hmm. uh, ya ekonomi kerakyatan lah. Nah, ini gimana nih Mas menurut Mas Bima? Iya, kelihatan banget. Kelihatan banget memang arahnya bukan ke sana. Jadi yang pertama kali ditengok waktu pelonggaran aja kan mall tuh. Jadi Ya. sidaknya itu di mall. Itu juga Mm-mm. diikuti oleh beberapa kepala daerah ya. Sidaknya sidak di mall gitu kan. Mm-mm. Harusnya kan yang pertama kali ya sebagai simbol ya presiden harusnya ngecek juga tuh kalau mau new normal ini protokol kesehatan di warung kecil, kemudian juga ke pasar-pasar tradisional gitu kan. Itu harusnya diduluin ke sana. Jadi kalau kita lihat sequence dari awalnya itu memang banyak banget kebijakan-kebijakan yang arahnya bukan kepada penyelamatan ekonomi masyarakat. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Waktu di awal misalkan undang influencer malah. Jadi kita harusnya Mm. punya waktu untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19, tapi justru kemudian kita malah mengundang influencer tuh 72 miliar gitu kan. Kemudian kita lihat juga nih sekarang juga proyek-proyek konstruksi infrastruktur gitu kan itu terus berjalan gitu. Jadi Mm-mm. pembangunan ibu kota baru juga mau terus dilanjutin. Terus apalagi ya? Ada lagi misalnya sekarang kayak misalkan undang-undang minerba di tengah pandemi itu juga digolin. Lagi Mm-mm. sibuk bahas cipta kerja. Jadi kalau kita melihat dari sequence awalnya COVID masuk, katakanlah masuknya agak telat di Indonesia, masuknya awal Maret 2020. Itu dari awal Maret itu sampai sekarang mulai dari porsi stimulusnya itu bisa dilihat itu
BUMN itu yang dapat banyak kucuran dana tuh. Padahal BUMN-nya sebelumnya juga udah bermasalah. Jadi kalau bicara soal ekonomi kerakyatan, kayaknya memang nggak ke sana. Makanya kalau saya lihat pandemi ini ingat bukunya Naomi Klein tuh, Yes. disaster capitalism ya, shock doctrine. Yes. Jadi justru di tengah kondisi bencana kayak di Amerika ada badai gitu kan, ada gempa bumi di Haiti, itu dimanfaatkan oleh para kepentingan-kepentingan pemodal yang dekat dengan kekuasaan. Mereka akan bilang bahwa oh ini lagi ada bencana nih gitu. Justru proyeknya di mana gitu. Jadi arahnya justru malah ke sana gitu. Kok bukan mikirin kemudian bagaimana UMKM bisa lebih oke gitu. Itu banyak yang kontraproduktif atau kontradiksinya di situ. Oke. Ini berarti selama ini tuh jadi gini, karena saya ini latar belakangnya public health ya, dan kalau melihat situasi pandemi seperti ini, apalagi wabah sudah menjadi pandemi itu udah yang paling polah dari kalau di suatu wilayah terjangkit sebuah penyakit infeksi gitu ya. Dalam hal ini mestinya itu kepentingan pemenuhan hak kesehatan dan juga hak hidup orang ya. Hak hidup orang itu sebagai intermediary dari kalau hak kesehatannya dipenuhi, dan kemudian dan kebetulan ini COVID-19 ini memakan banyak korban juga, terutama memang meskipun riset itu menunjukkan bahwa 30% saja ya trennya ini ya dari korban atau mereka yang terinfeksi virus corona itu kemungkinan besar akan tidak bisa bertahan hidup gitu. Tapi 30% dari berapa jumlah populasi gitu misalnya, atau berapa orang yang sakit gitu misalnya, itu cukup tinggi juga, seperti kita kan juga tinggi. Nah, ini kalau dilihat pun sebenarnya rasio kematiannya cukup tinggi, dan beberapa waktu itu kita sempat diskusi juga di LBH juga menyimpulkan bahwa ya nggak usah bawa-bawa diskusi di LBH ya, logikanya itu harusnya manusia dulu yang diselamatkan, nyawa dulu diselamatkan, jiwa dulu diselamatkan, karena kalau masyarakatnya sehat kemudian bisa menopang roda perekonomian. Kayak logika seperti itu sebenarnya harusnya gimana sih idealnya? Oke. Jadi memang gini Mbak, jadi kan waktu itu lagi ngetren ya Presiden Ghana tuh yang jadi meme dan di-share kemana-mana gitu kan. Kalau orang mati kita nggak bisa bangkitin, tapi kalau ekonomi mati ya masih ada waktu untuk menghidupkan kembali kan gitu. Dia bisa ngidupin ekonomi ya. Oke. Di satu sisi ada yang bilang, udahlah COVID ini apa sih gitu. Jadi langsung denial. COVID itu apa sih gitu kan? Yang paling penting nih orang jangan sampai matinya bukan kena virus nih, tapi matinya kelaparan di dalam rumah nih. Jadi ini memang ada dua kutub ekstrim, tapi sebenarnya dua-duanya harusnya nggak seperti itu. Harusnya titik tengahnya gimana? Titik tengahnya itu adalah di saat kemudian kita punya waktu untuk melakukan katakanlah karantina wilayah atau PSBB dengan disiplin yang cukup tinggi, di situ kan pemerintah harusnya masuk. Jadi kita nggak bisa menyerahkan pada mekanisme pasar gitu, yaitu antara masyarakat diadu sama masyarakat gitu ya. Tapi disitulah masuknya pemerintah. Jadi ketika pemerintah bilang udah di rumah aja, jadi jangan cuma himbau di rumah aja, tapi di situ bantuannya bagi seluruh masyarakat itu harusnya cair. Nah waktu itu memang lucunya adalah katanya kita nggak punya uang, tetapi alasan tidak melakukan lockdown itu kan pemerintah nggak sanggup untuk memberikan makan warga DKI Jakarta 9 juta orang. Tapi kalau ditarik ke belakang itu sebenarnya uangnya ada nggak sih? Berapa sih hitung-hitungannya butuh berapa ratus triliun? Sementara di satu sisi ada proyek infrastruktur jalan terus, anggarannya 2020 423 triliun. Kemudian apalagi? Misalkan dari sisi lembaga-lembaga pemerintah yang boros itu tidak dilakukan pemotongan anggaran. Jadi dibandingkan kemudian kita mendikotomikan mana yang lebih dulu, bisa sih jalan dua-duanya bareng gitu. Jadi tidak ada semacam trade off sebenarnya dalam COVID ini. Kalau pemerintah masuk di situ, stimulus kita aja kecil banget. Stimulus kita aja cuman terakhir 3,9%. Jadi versi Statista. Jadi kita salah satu yang paling kecil stimulus terhadap PDB-nya dibandingkan negara-negara peers bahkan. Malaysia udah sampai 20%. Makanya kalau pemerintah Malaysia bilang warga Malaysia di rumah aja ya,
warganya disiplin, banyak yang disiplin karena ada insentif yang besar juga gitu. Oke, tadi kan berarti harusnya idealnya bisa dijalankan dua-duanya. Ya. Jadi problemnya kira-kira di mana ya Mas? Kalau menurut Mas Bima, apakah karena memang tidak ada anggaran atau tidak ada kemauan atau bagaimana? Jadi kalau saya melihat memang awalnya di sini ada masalah politik anggaran. Jadi alokasi anggaran apa sih yang seharusnya, mana yang kemudian ke sana. Contoh misalkan sama-sama ngomongin masalah kesehatan. Itu rumah sakit di Pulau Galang tuh 400 miliar tuh buat apaan ya gitu. Udah dibikin di Pulau Galang, jauh dari epicentrum. Kalau mau ngikutin rumah sakit yang dibikin pemerintah Cina yang di Wuhan, itu kan memang mereka kebutuh berapa minggu jadi itu rumah sakit. Karena epicentrum dari wabahnya kan juga di Wuhan. Nah, sementara ini di Pulau Galang 400 miliar buat apa? Jadi ini yang kita waspadai. Makanya kita minta tolong KPK, BPK. Ini kok ada banyak sound yang fishy gitu. Jadi di tengah stimulus yang katanya diklaim secara rupiah jumbo ya, 600-an triliun lebih. Tapi kalau kita telusurin satu-satu, ternyata banyak banget stimulus-stimulus yang nggak tepat sasaran atau memang bukan salah desain gitu ya, atau salah alokasi anggaran, tetapi di situ ada permainan per proyek misalnya, siapa dapat apa gitu. Jadi sebenarnya PR-nya itu adalah political will untuk memprioritaskan mengambil kebijakan supaya dua-duanya ini bisa jalan ya, ekonomi bisa jalan, sektor ekonomi bisa jalan, kesehatannya pun juga ditangani dengan baik gitu kan ya? Ya, jadi intinya harusnya, tidak ada trade off ya, betul. Jadi kesehatan jalan, ekonomi juga bisa jalan. Maksudnya ketika kita konsisten, ketika kita konsisten, masalahnya. Gimana? Lanjut Mas ya. Ya, jadi ketika misalkan konsisten, ini adalah krisis pandemi dan krisis ekonomi sekaligus. Oke, di pandemi gimana cara ngatasinnya? Ahli kesehatan bilang, oke deh kalau nggak bisa lockdown, kita lakukan PSBB. Lakukanlah PSBB secara lebih disiplin, secara lebih ketat. Swasta kan nggak bisa gerak tuh, warung nggak bisa gerak misalnya, UMKM nggak bisa gerak. Nah disitulah fungsinya negara hadir. Kalau nggak buat apa negara ada, gitu. Jadi di sini intervensi pemerintah bisa merujuk ke undang-undang kekarantinaan kesehatan juga ya, karena di sana mewajibkan negara untuk memberikan memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi, selama masa karantina kesehatan itu. Betul. Selama karantina wilayah wajib tuh. Oke, Mas, ini kan sebenarnya banyak juga warga atau masyarakat tuh nggak terlalu tahu ya. Kan gini nih, kalau kebanyakan masyarakat awam itu taunya oke, kalau PSBB terus-terusan misalnya ya usahaku nggak tutup, nggak punya keuntungan dan lain sebagainya. Terus kemudian dengan dibukanya PSBB ini, new normal, memasuki new normal ini, kemudian mereka jadi kayak oke, buka aja, kita akan dapat uang lagi, bisa dapat uang lagi dan lain sebagainya. Mungkin Mas Bima bisa ini nggak menjelaskan lagi. Jadi meskipun sudah sempat disinggung, tetapi untuk masyarakat yang awam itu kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa mendorong orang untuk bertanya bahwa ini tuh sebenarnya bukan langkah yang tepat dengan membuka new normal ini. Semua orang boleh buka, kita masih punya masalah kesehatan, bahkan hari ini dan kemarin tuh angka kenaikan kasusnya aja lebih dari 1.000 gitu, misalnya 1.000 kasus gitu. Jadi kita tuh kebanyakan warga, ya deh, sektor ekonomi merasa pemerintah itu ada di pihak mereka. Bahwa ini dibuka itu adalah mereka. Padahal kalau dilihat kan kalau warung buka atau mall memang dibuka, tapi pekerja-pekerja mall itu bagaimana cara mereka berangkat ke mall? Apakah mereka naik kendaraan umum? Bagaimana kemudian mereka di jalan? Apakah mereka tetap bagaimana physical distancing dan lain sebagainya? Itu kan tetap balik lagi yang menanggung adalah warga masyarakat biasa gitu. Iya, paham. Jadi untuk menjelaskan itu sebenarnya sederhana ya.
bisa dibayangkan ini grafiknya tadi masih naik gitu kan, 1.000 orang ya kan, baru diumum, walaupun jubirnya sekarang jadi lebih cantik tuh Mbak. Iya nih masalahnya Jadi data, tetapi nggak, yang dikasih bedak gitu. iya. Jadi masalah Jadi data itu. itu pseudo. Jadi kesannya kayak everything oke. Padahal grafiknya masih meningkat, tapi kemudian dilakukan pelonggaran yang disebut banyak ahli kesehatan adalah pelonggaran yang sifatnya prematur gitu kan. Bahkan Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang aman gitu ya. Paling buncit, kita paling bawah disebut negara yang kurang aman dalam hal pandemi ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ini konsumen, ini akhirnya jadi bingung gitu. Kalau dia maksa untuk berbelanja gitu, katakanlah ke mall, nanti kalau kena virus gimana? Negara mau nanggung? Ah, nggak juga, iuran BPJS Kesehatan kelas 1, kelas 2 aja naik. Jadi Ya. ada pertimbangan-pertimbangan begitu. Yang kedua, kalau sampai kemudian pelonggaran, tiba-tiba tempat itu menjadi second wave ya, menjadi epicentrum dari penyebaran yang lebih masif di gelombang kedua, karena saya dikasih tahu sama sejarawan teman saya itu yang kuliah di Melbourne ya, bahwa yang bahaya dari flu Spanyol tahun 1918 itu yang buat banyak orang meninggal tuh second wave sama third wave ya, sama gelombang ketiganya gitu. Jadi nanti kalau itu terjadi, orang akhirnya ke rumah lagi Mbak. Jadi psikologis konsumennya akan jadi terganggu, dan kalau sekali itu terganggu, maka pemulihannya akan lebih lama lagi waktunya. Jadi nanti kurvanya jadi huruf W, seakan ekonomi naik, turun lagi, baru naik lagi, turun lagi, baru naik lagi. Jadi kurvanya bukan huruf V atau U. Nah ini yang kemudian bikin pengusaha juga jadinya serba tanggung gitu. Nah awal-awal sebelum PSBB diketatkan atau apa ya, awal-awal sebenarnya waktu itu pernah pelaku sektor ekonomi itu sempat memprotes ya, karena dolar tembus berapa ya waktu itu, 16.000, 17.000. Ya, habis 17.000 itu kan sudah teriak, itu menunjukkan tingkat kepercayaan pelaku ekonomi kepada pemerintah juga rendah ya Mas ya. Setuju. Bukan ya, maksudnya kalau kita ngomongin orang yang mainin rupiah, dolar ini kan investor kakap nih. Nah, waktu itu saya baca bagus banget. Jadi Moody's itu adalah lembaga pemeringkat utang gitu ya, internasional. Dia ngeluarin satu laporan bahwa yang buat rupiah itu melemah, dana asing keluar, karena investor itu nggak percaya terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Jadi ini saling berkaitan gitu. Kalau kesehatan kita nggak bagus, mereka juga akan ngelihat, ini gimana sih pemerintah nanti kalau saya masukin miliaran dolar ke Indonesia, kebijakannya nggak clear begini, berarti saya gambling nih berinvestasi di Indonesia. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan sebentar, kebetulan pas saya baca. Saya mau nanya kepada Mas Bima, apakah betul pendekatan public health itu efektif diterapkan pada negara yang pertumbuhan ekonominya di bawah 6% dengan memaksakan threshold PSBB yang panjang? Waduh, silakan Mas. Oh ini salah, yang pertama saya belum PhD, saya masih master, jadi secara gelar memang belum PhD, tapi secara pemikiran saya pikir sudah melampaui doktor. Apakah pendekatan public health efektif diterapkan pada negara yang pertumbuhan di bawah 6%? Oke. Sebenarnya begini, sebenarnya memang bahkan sebelum pandemi kan sepertinya Mbak Irma lebih paham ya terkait dengan public health, termasuk juga bagaimana ketersediaan dokter dibandingkan dengan jumlah populasi, ketersediaan ventilator, ICU, ketersediaan rumah sakit, apalagi kita bicara masih banyak ketimpangan fasilitas kesehatan di Indonesia bagian timur misalnya begitu. Jadi sebenarnya nggak ada threshold tertentu, apakah ekonomi misalkan tumbuhnya di bawah 6% atau 5% gitu ya. Karena kalau kita melihat kasus di Vietnam, ya Vietnam itu sebelum pandemi pertumbuhannya 6,7%, jadi hampir 7%. Tapi mereka juga sadar bahwa public health ini masih menjadi masalah, walaupun pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Tapi yang dilakukan pemerintah Vietnam ini saya salut banget, karena dia langsung by data, melakukan riset juga, dan semua kebijakan ekonominya itu sejalan antara kesehatan dengan perekonomian.
waktu lockdown itu kemudian berakhir, indikatornya adalah angka kematian harus 0 dulu. Ya. 0 baru kemudian kafe dan segala macam mulai dibuka perlahan. Itu pun juga mereka takut second wave. Jadi kalau kita lihat grafiknya COVID-19 di Vietnam, turun cukup tajam, udah melandai, naik sedikit lagi. Dan itu mereka pun juga masih khawatir soal itu. Jadi nggak ada sebenarnya patokan di bawah 5%, di bawah 6% dari sisi pertumbuhan ekonomi. Ini masalah tadi antara sisi stimulusnya dengan sisi kesehatan ini bisa beriringan. Makanya ini yang kelihatannya agak langka di Indonesia ya, di mana sebelum pandemi kita nggak siap. Yang kedua juga kalau kita melihat dari kedisiplinan masyarakat rendah, ini kenapa? Karena balik lagi trust terhadap pemerintah dan kemudian stimulus yang diberikan pemerintah terhadap masyarakatnya, terhadap ekonomi rakyatnya, ini masih sangat kecil. Oke. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, ini ngomong-ngomong tadi saya pengen balik sedikit, sorry, agak tidak terlalu nyambung dengan soal pertumbuhan ekonomi dan bagaimana penanganan pandemi. Tadi tapi ngomong-ngomong soal anggaran lagi. Kita itu kan kalau nggak salah, ya ini karena kemarin kebetulan rame ya soal anggaran prakerja itu ya, Mas ya. Itu tuh berapa triliun ya? 20 total 20 triliun. Total 20. Oke, total 20 triliun untuk kartu prakerja pada saat pandemi seperti ini ya. Sementara beberapa waktu yang lalu pemerintah itu membuka ini juga kan, memberikan dana stimulus untuk riset pencarian vaksin dan penanganan pandemi ini, tapi kayaknya angkanya cuma 500 miliar ya Mas ya? Iya. Jadi kecil sekali dari sisi riset untuk katakanlah riset untuk pandemi, riset spesifik untuk penemuan antivirus ya atau vaksinnya misalnya begitu. Itu masih sangat kecil sekali. Ini menunjukkan apa kira-kira? Maksudnya saya tahu bahwa ini menunjukkan ada yang salah dengan prioritas pengalokasian anggaran, bahkan juga prioritas penanganan wabah. Jadi nggak bisa disalahkan apabila ada masyarakat ngomong bahwa ya pemerintah ini emang nggak memprioritaskan kesehatan. Salah satu buktinya kita bisa ngomong soal itu ya, kan gampang aja orang program prakerja ini meskipun irisannya juga diperuntukkan kepada mereka yang terdampak COVID-19, tetapi sebesar itu gitu ya, dengan dibandingkan dengan penanganan langsung. Makanya tadi saya bilang bahwa ini bukan hanya sekedar salah prioritas ya gitu. Jadi kan ada memang kebijakan yang sifatnya trial and error. Banyak kita melakukan trial and error. Coba di sini dulu. Tapi kalau ini menurut saya hal yang seperti ini sangat common sense gitu ya. Ini nggak perlu trial-trialan, tapi dari awal sudah error. Contoh kartu prakerja misalkan. Jadi kartu prakerja itu ini by design ya. Dan beberapa kali saya coba ngobrol dengan KPK misalnya di pertemuan-pertemuan online ya. Tolong Pak, telusurin ini Pak, karena dari awal ini bukan masalah salah alokasi, tapi ini sepertinya memang by design untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kenapa bisa begitu? Makanya kemudian kita lihat ya, siapa sih dari 20 triliun, 5,6 triliun untuk pelatihan online, siapa sih yang dapat 5,6 triliun tadi gitu. Ternyata platform-platform digital. Dan konsep kartu prakerja itu beda banget. Dulu yang direncanain pada waktu kampanye sama sekarang gitu. Sekarang nih kayak agak maksa gitu. Jadi kayak oke deh nih ada pandemi, kartu prakerja dianggap sebagai solusi gitu. Padahal kartu prakerja tujuannya bukan itu. Kartu prakerja itu tujuannya untuk meningkatin skill. Sedangkan sekarang yang di PHK itu bukan karena skillnya rendah dia di PHK ya, tapi karena memang perusahaannya melakukan efisiensi. Karena ada pandemi, ada krisis gitu. Jadi ini kayak nggak nyambung gitu loh. Jadi kayak sakitnya apa, dikasih obatnya kartu prakerja. Terus dibenerin gitu. Kartu prakerja memang jadi stimulus ekonomi dan segala macam. Nah, jadi ini serba bingung gitu. Bahkan sampai suatu saat saya mendengar dari Bu Sri Mulyani secara langsung gitu ya, bahwa ini kenapa sih ada kartu prakerja? Karena Pak Jokowi itu minta orang daripada nganggur di rumah aja itu dikasih pelatihan online gitu. Jadi ini logika yang agak memaksa gitu. Jadi orang daripada nganggur aja dikasih pelatihan online. Ya jelas pelatihan online-nya nggak bakal efektif karena
artinya kan pelatihan online ini untuk apa, tapi kemudian caranya gimana dengan anggaran sebesar itu, ya masih banyak lah sektor lain yang harusnya dikasih stimulus gitu. Ini kayak bukan salah sasaran sih, tapi kayak by design memang diperuntukkan untuk kelompok tertentu. Oke. Ini kalau misalnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah ini, karena once itu sudah jadi sebuah kebijakan, itu nggak ada proses koreksi ya untuk alokasi anggaran dan lain sebagainya gitu. Mengingat ini kan, aduh, urgent banget karena gini Mas. Kemarin kami juga sempat berdiskusi dengan tim Litbang KPK ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka saat ini sedang mengumpulkan informasi seputar tentang pembelanjaan anggaran negara yang diperuntukkan untuk penanganan COVID-19. Nah, antara lain, jadi karena lapor COVID, jadi Kios Ojo Kios ini bagian juga lah. Lapor COVID ini kan koalisi banyak orang yang tergabung di sana, terus kami juga berpartisipasi sebisa kami gitu ya di dalamnya. Nah, tapi kita itu kan mengumpulkan laporan dari warga dan salah satu beberapa kolaborator kami itu adalah dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang juga berkesempatan untuk pernah menjadi tim COVID di RSPI Sulianti Saroso gitu. Jadi mereka kan sistemnya ada di rolling gitu ya, 14 hari kerja, kemudian isolasi mandiri, kemudian apabila masih mau lagi ditempatkan lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi dari informasi-informasi yang kami kumpulkan itu ada beberapa masalah memang. Seperti misalnya lamanya menunggu hasil proses tes PCR, untuk swab itu ya. Itu lama. Ada yang sampai 19 hari, ada yang sampai 17 hari dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini saya angkat? Karena lamanya proses menunggu PCR ini itu berkaitan dengan perawatan, apalagi apabila yang bersangkutan si pasien itu berada di rumah sakit pemerintah daerah gitu ya, rumah sakit umum, sehingga nanti itu akan memberatkan anggaran pemerintah untuk penanganan COVID ini. Satu itu. Yang kedua adalah soal APD. Kalau nggak salah dari dana 5,6 triliun 5,6 ya kalau nggak salah yang dikelola oleh Kemenkes itu antara lain peruntukannya untuk pengadaan PCR dan juga untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan itu terlindungi dengan mengenakan APD. Tapi kenyataannya dari awal sampai sekarang ini banyak sekali rumah sakit umum atau rumah sakit negeri yang memiliki keterbatasan APD. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga adalah soal insentif bagi tenaga kesehatan medis, ya. Yang hingga saat ini itu masih jauh lebih besar yang belum menerima insentifnya seperti yang dijanjikan oleh Bapak Presiden ketimbang yang sudah menerima. Yang sudah menerima kalau nggak salah tim yang ada di Wisma Atlet beberapa sebagian besar sudah menerima dan lain sebagainya. Tapi di beberapa wilayah itu belum menerima. Ini menurut Mas Bima seperti apa? Lalu bagaimana kita ya sebagai masyarakat nih apa yang mesti kita lakukan? Memang kita nggak tahu bagaimana cara memantau anggaran dan lain sebagainya. Tapi setidaknya apa nih kalau teman-teman anak-anak muda dan lain sebagainya itu yang bisa kita lakukan apa kira-kira? Ya, sebenarnya itu banyak banget ya kanal-kanal untuk melakukan pelaporan ya kalau ada hal yang janggal ya. Kalau nggak salah kan ada lapor.go.id tuh punyanya Presiden langsung ya. Ya, kan? Ada juga jaga.go.id. Ada jaga.id ya, banyak banget ya. KPK juga ada gitu ya. Kalau nggak salah beberapa seperti BPK juga punya hotline misalnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau disebut lembaga pengawasannya banyak banget. Nah, kalau yang bisa kita lakukan, yang pertama memang kumpulkan bukti. Jadi yang nanti akan dikejar itu kan adalah evidence atau bukti-buktinya. Jadi kalau tadi misalkan ada insentif buat tenaga medis yang belum cair misalnya kayak gitu, ya memang harus catat tuh by name, by address, rumah sakitnya di mana, misalkan begitu. Kemudian jalur pelaporannya kemana gitu ya, kita bisa search ya. Nggak bisa jadi langsung ke KPK, bisa jadi lewat misalkan dinas kesehatan ataupun ke Kementerian Kesehatan misalnya. Nah tapi kalau misalkan ada yang janggal, kita tahu sendiri di lapangan, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya.
Kalau jalur itu nggak berhasil juga, ya memang banyak jalur lainnya ya. Salah satunya kan kayak tadi ini kita bikin kayak diskusi kayak gini kan untuk menyampaikan keluh kesah gitu ya, dan kemudian mungkin temuan dari data yang kita punya biar didengar sama publik. Bisa juga kita kirim ke redaksi-redaksi media gitu ya dalam bentuk rilis ya. Yang jelas ini nggak main-main ya, karena Bank Senturi itu cuma 6,7 triliun gitu. Jadi nggak ada apa-apanya. Ini stimulus ekonomi, kesehatan, itu jumbo banget, lebih dari 600 triliun rupiah. Jadi ini butuh diawasin rame-rame sampai ke level desa. Bahkan desa pun juga kan dipasrahin itu untuk ngasih BLT 600.000 per orang tuh misalnya. Jadi ini harus dikeroyokan gitu. Kalau nggak nanti banyak banget penumpang-penumpang gelap yang mainin anggaran. Ini menarik, saya jadi teringat gerakan-gerakan yang ini ya, akhir-akhir ini pernah dilakukan oleh banyak orang ya, reformasi di korupsi, Gejayan memanggil dan lain sebagainya. Saya jadi kepikir, ini kan anggaran sebanyak ini, meskipun kalau dibandingkan dengan Senturi dan lain sebagainya, atau nggak usah jauh-jauh lah dengan Prakerja dan lain sebagainya, ini masih sangat kecil ya. Bagaimana caranya kita bisa mengorganisir diri? Karena ini kan hubungannya dengan nyawa, satu. Yang kedua, sekarang ini meskipun tidak secara formal pemerintah melakukan menyatakan bahwa oke, kita akan menerapkan herd immunity misalnya kayak gitu. Tapi dengan dibukanya semua fasilitas publik, orang dibiarkan kemana-mana, kemudian kantor-kantor dibuka dan lain sebagainya. Jadi kan interaksi orang akan lebih dekat dan lebih frekuensinya lebih sering lagi, dan itu artinya akan semakin meningkatkan risiko orang untuk terpapar, sehingga ini jadinya tamengnya kita sendiri nih. Kalau kita nggak kuat, badan kita nggak kuat, kita nggak sehat, ya udah kita akan gugur gitu aja. Kemarin ada PSBB itu kita sebenarnya masih ada pelindung, betul, ada harapan, ada yang melindungi lah. Pesawat udah nggak boleh terbang dan lain sebagainya. Sekarang aja 50% maksimal batas dihapus tuh. Udah dihapus. Ini kan kayak loh, ini jadinya kita emang dibiarkan ini bergelut di bawah. Ini dari sudut pandang ekonomi soal meningkatkan jumlah penumpang dan lain sebagainya itu seperti apa, dan juga mungkin dari gerakan masyarakat sipil, mungkin Mas Bima bisa cerita sedikit. Ya, sebenarnya gini loh, jadi coba deh, pesawat disuruh 50% ya gitu ya. Ini kan agak maksa juga, makanya akhirnya akhirnya ya udah deh dilepas aja tuh. Nggak ada 50%-50%an. Coba deh bayangin aja, pesawat 50% suruh terbang. Emang break even point tuh. Kereta 50% terisi, bus 50% terisi. Ya banyak banget itu sopir bus yang kemudian bilang bahwa yang kita lakukan sekarang ya sedekah aja gitu. Jadi nganterin orang bukan nyari profit deh, nganterin orang itu sedekah gitu. Karena kebijakannya serba tanggung, mendingan nggak beroperasi sama sekali gitu. Itu dari sisi logik ekonominya nggak masuk gitu kan. Nanti kalau misalkan dari pesawatnya kemudian kayak kemarin ya, mudik nggak boleh, pulang kampung nggak boleh, tapi banyak pengecualian. Akhirnya bandara jadi penuh. Terus akhirnya Lion Air itu kasihan itu, Lion Air itu dicerca sama media-media asing gitu. Dianggap nggak patuh dan segala macam. Dan nanti di bandara jadi epicentrum, di pesawat jadi epicentrum penyebaran COVID-19. Brand value-nya turun ya, kemudian juga operasionalnya justru nggak dapet gitu kan. Jadi kalau serba tanggung efeknya kayak gitu. Nah kalau untuk gerakan sosial memang gini, ada clue-nya. Kalau pemerintah melakukan pelonggaran gitu ya, kemarin ngumpul-ngumpul untuk aksi, bahkan teman-teman di Jogja itu ada yang bagi-bagi pangan, itu dibubarin gitu ya. Dengan alasan nggak boleh ngumpul sama sekali loh. Yang ngumpul kan cuma 10 orang gitu misalkan. Dan itu sudah jaga jarak. Itu aja kemudian atas nama COVID-19 pandemi nggak boleh gitu kan. Jadi demokrasinya lagi dikekang gitu atas nama pandemi. Tapi di sisi yang lain kumpul di DPR nggak apa-apa gitu kan. Jadi ada kontradiksi. Jadi kalau sekarang pemerintah mau masuk dalam fase new normal, artinya nggak boleh lagi bahwa aksi ataupun penyuaran pendapat di tempat publik, yang penting protokol kesehatannya itu kemudian dipenuhi gitu ya.
itu artinya masih diperbolehkan. Jadi pemerintah nggak boleh pakai standar ganda juga gitu. Jadi menurut saya sih ini momentum. Kalau kemarin selama pandemi konsolidasinya kawan-kawan itu di udara gitu ya. Oke, ada yang bikin meme, ada yang bikin poster, ada yang bikin rilis dan segala macam. Kalau menurut saya dalam situasi tertentu ya untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang ngawur ya mau nggak mau gitu ya, aksi jadi salah satu jalan koreksi. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Jadi akhirnya jadi begitu gitu. Kalau misalkan kita melakukan koreksi-koreksi yang lebih konkret gitu. Karena saya juga kalau diskusi-diskusi terus bosan juga Mbak. Diskusi maksudnya dengan pemerintah ya gitu ya. Dengan pemerintah gitu. Dua jubir ya begitu aja. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Ketemu Bang Fajrul bilangnya mencari titik keseimbangan ekonomi kesehatan gitu. Ekonomi juga penting. Ketemu Pak Ahmad Yuryanto, jubir COVID-19, bilangnya enggak, ini pelonggaran ini murni kesehatan karena belum ditemukannya vaksin. Nah, jadi bingung juga nih mau diskusinya gimana gitu. Jadi ada banyak jalan yang kita memang harus lakukan sih. Oke. Tapi yang utama untuk menyuarakan bahwa menunjukkan kepada kita semua ya kan banyak juga pasti yang nggak tahu ini sebenarnya maunya apa sih new normal ini benar-benar menyelamatkan ekonominya siapa, kepentingannya siapa, apakah ekonomi kita sebagai masyarakat kecil ini atau tidak, ataukah kesehatan. Nah, masih gemes juga sih dari awal soalnya memang masalahnya ini aja dan kemudian tidak selesai terus sekarang juga ngomongnya masih ya kita tahu ini menyelamatkan ekonomi kelompok tertentu aja dan ketemu sama siapapun ngomongnya begitu kayak nggak ada solusi apa ya susah untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah sendiri juga sebenarnya sudah memberikan statement bahwa mereka melakukan ini itu karena riset itu menunjukkan studi-studi menunjukkan bahwa masyarakat itu banyak yang di PHK bahwa itu adalah menjadi kenyataan ya masyarakat banyak yang kena PHK kemudian banyak yang pendapatannya menurun terutama mereka yang kayak kami nih ya misalnya membuka kios toko buku ada kopinya sedikit biasanya dibuka ada orang beli kopi sekarang nggak ada gitu misalnya ya meskipun bisa berjalan online akhirnya kita harus survive sendiri gimana caranya ya udah kita buka online aja masih bisa orang kalau pesan online kemudian apalagi dan masih banyak lagi lah yang inovasi-inovasi yang dilakukan sendiri-sendiri oleh rakyat kecil ini. Lalu pertanyaan saya adalah, kok saya jadi lupa? Bagaimana kemudian kita bareng-bareng menyuarakan ini dan kemudian kok saya jadi lost in thoughts ini gimana nih gara-gara kepikiran jubir yang kece itu nggak PHK iya dan lain sebagainya sorry jadi gini makanya kemudian memilih sektor ekonomi yang berangkat dari ada beberapa hasil studi seperti Save the Children juga melakukan studi yang antara lain temuan kecilnya ini porsi kecilnya aja menunjukkan bahwa banyak PHK ekonomi turun dan sebagainya kami minggu lalu juga mengadakan studi survei persepsi warga Jakarta apakah mereka siap atau tidak menghadapi new normal. Jawabannya kurang siap. Tapi di antara pertanyaan yang kami tanyakan itu bagaimana situasi ekonomi keluarga di masa pandemi ini. Semua rata-rata memang menyampaikan ekonominya terdampak gitu ya. Terus kemudian ini temuan yang setengah yang hanya temuan pertanyaan demografi ini kan ya sifatnya ini kemudian dijadikan basis banyak masyarakat yang merasa terdampak secara ekonomi yang sudah menderita terhimpit sudah PHK makanya kita harus membuka sektor ekonomi. Jadi itu dijadikan basis gitu. Padahal kalau menurut saya kan, ini masyarakat terdampak ya gara-gara seperti yang tadi Mas Bima sampaikan ya, harusnya mereka diberikan stimulus, mereka diberikan tunjangan, kebutuhan pokoknya setidaknya dipenuhi.
itu kayaknya trik-trik aja ya buat pemerintah. Padahal kan gimana ya, Mas ngomongnya apa ya itu ya? Nggak, saya Jadi cuman pengen ini aja, pengen bahwa kita itu kan pasti masih banyak di antara kita yang berpikir bahwa oke, sektor ekonomi dibuka nih, kita semua new normal, PSBB dibuka supaya sektor ekonominya berjalan. Sehingga ini menyelamatkan kita karena selama ini kita menderita. Padahal duduk persoalannya tidak begitu kan. Harusnya betul, kita diam dulu di rumah 2 bulan, 3 bulan, sebulan atau 2 bulan lagi ke depan, tapi betul. diberikan itu Ya, bantuan-bantuan itu. betul. Betul, logiknya persis kayak begitu gitu. Jadi nggak ada apa. Jadi memang ya ini namanya permainan wacana ya. Jadi Hmm. ada buku bagus judulnya adalah How to Lie with Statistics gitu. Oke. Oh, ya. Gimana caranya berbohong dengan statistik ya. Jadi data-data itu kan adalah data-data yang kemarin gitu ya. Sementara kalau tadi ada prediksi akan terjadinya gelombang kedua dan justru akan memukul perekonomian lebih parah kalau kita nggak siap. Bahkan sekarang kita nggak tahu nih, sekarang Indonesia gelombang satunya udah sampai tahap kemana gitu kan. Gelombang satunya aja belum beres, ini ngomongin gelombang kedua kan kira-kira kayak gitu ya. Iya, Nah, iya. tapi artinya kita harus melihat bahwa ini kalau misalkan pemerintah narasinya justru kemarin awal-awal 2020 itu bilangnya ekonomi kita kuat kok gitu. Ini juga harus dilihat konsistensi dari narasi tadi. Ekonomi kita kuat kok gitu ya. Bahkan waktu itu pertumbuhan ekonominya mau dicanangkan kan rata-rata sekitar 6% gitu. Tahun sebelumnya di periode pertama kan rata-rata 7%. Dengan di akhir ekonomi bisa tumbuh 8%. Ya. Jadi selalu tuh narasinya begitu tuh. Jadi udah diingetin sejak lama, bahkan sebelum adanya pandemi, ekonomi kita lagi nggak oke, Pak. Enggak, ekonomi kita bagus. Lihat inflasi rendah. Inflasi yang kecil itu justru pertanda bahwa orang nggak belanja. Orang itu mengurangi belanja, sehingga pedagang nggak berani naikin harga. Jadi kalau ada warung gitu kan, warung jualan katakanlah es teh manis gitu, karena yang beli itu kemudian berkurang, pastinya penjual ngasih diskon kan. Kalau ngasih diskon kan artinya tidak terjadi kenaikan harga, justru harganya berkurang atau turun. Nah itu pemerintah bilangnya inflasi kita rendah kok dalam beberapa tahun terakhir. Jadi sebelum pandemi itu PD-nya luar biasa gitu. Nah ketika kemudian dia hajar dengan adanya pandemi, kemudian ada krisis ekonomi, plus kata Slavoj Zizek krisis psikologis, itu ada 3 krisisnya. Baru di situ kemudian narasinya berbalik gitu. Narasinya menggunakan krisis tadi untuk jadi pembenaran kebijakan-kebijakan yang nggak pas gitu. Jadi ini bahaya juga. Ini sama saya temukan narasinya misalkan ini sudah krisis, maka Omnibus Law Cipta Kerja itu adalah jawaban dari krisis sekarang. Jadi kalau Omnibus Law Cipta Kerja itu tidak disahkan, krisis akan makin parah gitu. Jadi ini bahaya nih, ini how to lie with statistik gitu. Bagaimana caranya memanipulasi menerapkan ini statistik ya sesuai dengan maunya mereka gitu kan. Ya. Jadi ada survei misalkan 50% lebih rakyat tidak puas terhadap kinerja ekonomi, mereka akan bilang, oh enggak kok, masih ada 40% sekian yang puas gitu. Jadi lihat gimana cara baca datanya itu. Betul, datanya benar. Padahal kan harus bisa harusnya dicek korelasinya atau bagaimana. Oke. Sehingga kalau ini terus-terusan terjadi, menurut Mas Bima dalam waktu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, atau jangka pendek dan jangka menengah deh, misalnya dalam tahun ini, tengah tahun sudah mau nyampe 3 bulan ke depan atau hingga akhir tahun, itu kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi pelonggaran kalau kita tetap ini, seperti ini terus gitu. Betul. Yakin kita lihat kebijakan pemerintah, kalau model kebijakannya seperti ini gitu ya, ngalur ngidul nggak karuan, maka view-nya adalah pertumbuhan ekonomi itu mungkin akan negatif kita di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Apalagi kalau ngelihat ekonomi Indonesia tuh gampang, Mbak. Lihat lebarannya kapan. Ini lebarannya udah lewat kemarin. Biasanya pada waktu lebaran itu permintaan kan naik tinggi, tapi lebaran kemarin udah lewat, jadi kita nggak punya momen lagi gitu untuk meningkatkan permintaan. Makanya kalau Bank Dunia bilang ekonomi Indonesia cuma tumbuh 0%, biasanya Bank Dunia tuh agak meleset gitu. Melesetnya sampai 0,3%. Jadi katakanlah
ekonomi Indonesia tahun 2020 sampai akhir tahun bisa minus sampai 0,3%. Kalau saya sih bilang bisa minus sampai 2%. Jadi memang situasinya agak kacau nih ekonomi sampai akhir tahun. Apalagi dengan kebijakan tadi melonggarkan sebelum pada waktunya, itu nanti akhirnya akan susah pemulihan ekonominya karena pengusaha jadi bingung untuk merencanakan bisnisnya. Terus ini jadi sekarang ini supaya ya siapa tahu bisa diantisipasi lah yang tadinya turun minus 0,2% itu mungkin bagaimana mengantisipasinya supaya nggak sampai ke sana gitu. Masih bisa diselamatkan nggak sih? Dan kalau masih bisa diselamatkan tuh apa gitu? Bagian mana? Diselamatkan jangan sampai di bawah 0% ya, atau jangan sampai minus ya. Karena kalau balik 5% sih kayaknya agak susah. Jadi paling nggak kita menjaga ekonomi kita tetap positif, walaupun positifnya cuma 0,5%, itu satu hal ada. Bagaimana pemerintah meningkatkan stimulus. Jadi stimulus kita sekali lagi kecil banget, karena cuma sekitar 3,9% terhadap PDB gitu ya, harusnya dinaikin lagi. Dan dengan stimulus yang ada itu tadi, stoplah stimulus-stimulus yang GJ atau nggak jelas kayak kartu prakerja. Ya, jadi Malaysia itu barusan mengeluarkan stimulus yang namanya penjana. Penjana itu isinya keren banget gitu. UMKM yang belum masuk digital dikasih stimulus, dikasih insentif. Terus habis itu subsidi internet gratis gitu kan. Kemudian perusahaan yang mau merekrut kembali mereka yang di PHK itu perusahaannya dapat insentif. Nah ini harus dirubah. Kalau Indonesia enggak gitu. Mau dia PHK, mau enggak, tetap akan mendapatkan pemotongan PPh badan, pajak PPh badan 3 tahun berturut-turut gitu. Jadi kita nggak punya output dari kebijakan itu yang jelas gitu. Kalau Malaysia itu, ntar dulu, mau stimulusnya nggak, mau duitnya nggak gitu. Mau. Tapi rekrut kembali ya mereka yang di PHK gitu. Kalau sampai ketahuan PHK, bisa dipotong tuh stimulusnya gitu. Bagaimana kita, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa kayak gitu ya? Kita tadi diskusi dialog ya dengan pemangku kebijakan dan mereka selalu bilang duitnya dari mana Mas Bima, tolong bantu cariin duitnya dari mana. Oh gampang, ini saya kasih tahu tadi, proyek infrastruktur 423 triliun geser, dana persiapan pindah ibu kota geser, lembaga-lembaga yang bikin konser nggak jelas geser. Coba deh biaya konsernya berapa, dapatnya berapa, udah kena prank lagi kan, gitu kan. Sementara dia ngabisin 217 miliar selama setahun. Jadi yang kayak gitu-gitu kan udahlah geser aja. Iya betul. Nih penasaran nih kalau ngomongin soal prakerja nih yang di depan mata aja ya, karena gemes juga sih sebenarnya. Itu bisa nggak sih dipending dulu, dipospon dulu lah kalau memang tidak bisa dibatalkan. Jadi dialokasikan untuk yang lebih prioritas lagi gitu, yang lebih genting lagi gitu. Itu emang bisa nggak Mas kalau kayak gitu tuh? Bisa. Jadi, kalau gelombang yang sudah berjalan memang agak susah ya. Itu urusan dari BPK nanti. Dia akan telusuri. Itu uangnya udah spend lah. Nah sekarang yang gelombang-gelombang berikutnya bisa. Makanya kan Pak Presiden ngeluarin yang namanya Perpu itu. Dan isi dalam peraturan pengganti undang-undang kan ini kondisi krisis, maka bisa dilakukan realokasi anggaran. Jadi harusnya ada diskresi-diskresi untuk geser anggaran-anggaran yang nggak efektif kayak tadi. Berarti ada satu hal yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai masyarakat sipil untuk mendorong itu ya? Ya. Kalau kita mau, oke baik. Nanti kita bisa follow up dengan ini teman-teman yang melihat mungkin juga bisa berjejaring dengan teman-teman yang lain untuk bisa mendesakkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana-dana yang kira-kira tidak urgent banget lah di masa pandemi ini dan kemudian untuk dialihkan untuk penanganan pandemi di saat sekarang ini, antara lain misalnya shifting the budget for budget allocation for itu ya dana prakerja itu tadi. Caranya, nah nanti kita pikirkan lagi deh, Oke, Mas, ini ada yang nanya, bagaimana tanggapan Mas Bima terkait mahasiswa yang tetap membayar SPP kuliah selama pandemi? Waduh, oke, silakan. Gampang itu, Nadiem Makarim itu kan tinggal bilang ke Kementerian Keuangan itu. Ini anggaran-anggaran yang nggak kepake harusnya bisa dibuat subsidi, bahkan
UKT itu atau SPP bisa 2 semester gratis sebenarnya. Itu tinggal mau pemerintah nggak geser. Sekali lagi tadi, ini kan buat apa sih bikin ibu kota baru gitu kan? Pertanyaannya sederhananya gitu deh. Di tengah krisis nggak belajar dari Malaysia Pak. Malaysia tuh mangkrak tuh ibu kota barunya waktu ada krisis gitu, dan biaya ngelanjutinnya lagi mahal banget. Makanya Putrajaya agak terlambat. Jadi ngapain sih kok nggak jelas gitu ya? Udah tahu ada yang lebih urgent, nggak masuk ke sana. Sekarang orang tua mahasiswa banyak juga yang PHK gitu kan. Kita pakai data pemerintah tadi, yang PHK ada 2 juta orang lebih misalkan. Ya itu kan anak-anaknya juga mahasiswa, berarti korban pandemi. Kok saya baca statement terakhir dari Dikti, silahkan mahasiswa yang tidak mampu membayar dan menjadi korban dari pandemi gitu kan, bahasanya terdampak pandemi, silakan mengajukan keringanan UKT misalnya. Lah, yang terdampak mah semuanya juga terdampak gitu. Jadi kok kayak nggak ada batasan-batasan yang clear dan kebijakannya nggak mengarah ke sana. Jadi ini sekali lagi antara mau apa enggak sih gitu. Betul. Bisa Jadi sebenarnya harusnya bisa, dan harusnya sebenarnya pemerintah juga membuat batasan-batasan itu, dibuat salurannya atau dipukul rata untuk semua perguruan tinggi negeri gitu kali ya. Ya, yang paling bisa kan sekarang yang dikendalikan dulu deh, yang perguruan tinggi negeri ya. Yang anggarannya itu ada dari Kementerian Kemendikbud Dikti ya. Kemudian sama satu lagi dari ini kan, dari Kementerian Agama tuh kayak UIN misalnya. Nah, itu dari 2 kementerian ini harusnya bisa rembukan gitu untuk melakukan subsidi, paling nggak UKT dipotong atau kalau bisa memang 2 semester digratiskan. Karena kan operasional kan bisa dikatakan turun gitu kan. Karena listrik nggak ada tuh, biaya operasional lain, pembersihan gedung dan segala macam juga nggak tuh. Nah, harusnya itu kan berkurang, betul. Harusnya itu bisa jadikan pertimbangan untuk melakukan subsidi kepada mahasiswa gitu. Ini tuntutan di banyak negara juga gitu. Di Jepang saya baca terakhir dari BEM-nya Jepang itu juga menuntut hal yang sama gitu. Terus mahasiswa harus kadang-kadang juga harus bayar paket data sendiri. Udah gitu kuotanya nggak cukup untuk misalkan ikut kuliah online. Nah, jadi ini agak kontradiktif ketika pemerintah ngalokasikan 5,6 triliun untuk kartu prakerja sama-sama belajar secara online gitu. Lah ini ada yang lebih butuh nih Pak kalau untuk kuliah online nih Pak. Gitu. Jadi makanya ini kualitas negara kelihatan kalau lagi pandemi, kualitas pemerintahnya. Malaysia tuh nggak perlu ngomong macam-macam, subsidi internet gratis 1 GB itu per hari per orang. Gitu. Jadi nggak hotspot 50 GB. Gitu. Jadi nggak perlu kemudian bilang ayo ikut fase new normal, kuliah online dan segala macam, nggak usah. Tapi kebijakannya mengarah kepada sana. Tunjukkan aja secara konkret gitu ya. Iya. Negara lain yang udah menerapkan membebaskan SPP kuliah atau stimulus atau bantuan kepada warga masyarakatnya itu di mana aja, Mas? Yang paling keren sih sekarang Jerman sih. Jerman itu kalau di total fiskal moneternya sampai 60% terhadap PDB. Luar biasa tuh. Kita tadi cuma 3,9% ya. Itu aja udah pusing nyari duitnya dari mana. Kalau Jerman sampai 40% terhadap PDB. Amerika Serikat 14%. Oke. Kalau yang secara demografi mirip-mirip Indonesia gitu? Demografi mirip Indonesia, India itu juga stimulusnya lebih gede daripada Indonesia. Gitu. Jadi India kalau nggak salah sekitar 7%-an terhadap PDB. Waduh. Jadi kan kalau kita ngukurnya biar equal, jangan pakai dolar ya, tapi pakai produk domestik bruto biar equal. Ya. Oke. Baik, coba saya. Oke. Oh, ada yang nanya, Mas Bima mau tanya fungsi dan ada indikator apa yang diterapkan pemerintah tentang Undang-Undang Tapera. Waduh. Ya, simak nanti malam di Kompas TV jam 8. Oh, oke, baik. Oh, ini nanti malam topiknya itu. Kompas topiknya TV topiknya soal Tapera gitu. Tapi pada intinya sebenarnya indikator dari Tapera ini kan
pemerintah ingin menyediakan rumah gitu ya bagi pekerja yang disebut masyarakat berpenghasilan rendah atau pekerja yang mepet upah minimum gitu kan. Tetapi yang jadi problem adalah itu kan dalam undang-undang kan merupakan kewajiban negara untuk memberikan hunian gitu kan. Tapi di dalam undang-undang Tapera, PP-nya terutama peraturan pemerintahnya itu mau punya rumah mau belum punya rumah wajib iuran 3% dari upah, pengusaha 0,5%, pekerja 2,5% setiap bulannya untuk iuran gitu. Jadi ini yang agak-agak aneh juga, kayak pemerintah mau bebankan kewajiban untuk membangun hunian tadi kepada pekerja dan pengusaha, makanya pada teriak gitu kan. Dan itu dugaan awalnya adalah kalau kita baca pasal lebih detailnya, uangnya itu nanti akan di-pool ke dalam sebuah badan dan akan diberikan salah satunya untuk surat utang pemerintah. Jadi ini cara lain pemerintah untuk dapat dana dari pekerja dan pengusaha. Gitu. Waduh, rumahnya belum tentu dapat. Waduh, PR-nya banyak banget nih kayaknya. Oke, baik. Ini kayaknya kita waktunya juga sudah hampir habis. Kira-kira ada apa nih, closing statement? Terserah deh dari Mas Bima soal apa ya? Ya, komentar soal bagaimana sikap pemerintah selama ini yang diambil, kebijakan yang diambil, dan juga mungkin untuk memotivasi kita-kita yang sedang menonton di sini, dan juga terutama saya yang sebenarnya mengikuti banget nih kami nih jejak Mas Bima, pemikiran Mas Bima yang sangat progresif, revolusioner. Keren banget. Jadi maksudnya ya silakan Mas. Ya, jadi buat teman-teman yang ngikutin live di IG sore ini, saya cuma minta tolong ya, kita harus berpikir kritis karena uang yang digelontorkan ini benar-benar gede banget. Ini 600-an triliun lebih, hampir berapa tuh? Hampir 100 kali lipat dari biaya bailout Bank Senturi yang 6,7 triliun itu. Jadi ini butuh dikeroyok, pengawasan rame-rame dan terus kritis dengan kanal apapun gitu ya. Jadi bisa ketemu saya nanti di diskusi, bisa ketemu saya di jalanan. Oke, itu aja, Mas. Oke, baik. Mas Bima, saya terima kasih banyak atas waktunya, berbagi idenya, sudah banyak sekali menginspirasi kami. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu di depan layar televisi nanti malam jam 8 kita saksikan. Makasih banyak Mas Bima, selamat sore. Sama-sama. Ya, salam buat teman-teman.